sudah memasuki UAS ya, Ya. seperti itu. Jadi mungkin nanti perihal ketentuan-ketentuan UAS akan disampaikan langsung oleh Bapak Fadri, dan nanti perihal presensi kehadiran seperti biasa akan dikirim lewat kolom komentar gitu teman-teman semuanya. Jadi jangan lupa juga untuk screenshot perkuliahan kita pada malam hari ini. Sebelum memulai perkuliahan kita pada malam hari ini, mari kita berdoa sesuai dengan keyakinan dan agama masing-masing. Berdoa dapat dimulai. Berdoa dapat diakhiri. Monggo Bapak, boleh Oke. untuk Ya. dimulai. Terima kasih Mbak Devina. Oke. Mbak semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Mudah-mudahan ini pertemuan terakhir, lalu setelah itu kita UAS ya. Mudah-mudahan Mas Mbak semua dalam keadaan sehat, semakin sehat walafiat, ya. Semakin semangat, dan begitu juga dengan keluarga dan orang-orang yang kita sayangi. Ada yang mau berbagi cerita apa hal menarik yang ditemui satu pekan ini? Ayo, silakan. Ada? Mas Rezaldi, ada yang mau disampaikan hal menarik pekan ini? Mohon izin Bapak, baru masuk. Tugasnya ngapain ya Pak? Ya. Oke, nah kalau saya satu ya, kalau saya lagi atau nanti ada yang mau bercerita. Apa ya? Nah, saya itu dari tahun 2017 sampai tahun 2023 melakukan kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kementerian Desa, ditempatkan selain di Sukabumi juga di Kabupaten Bandung. Nah, sering itu salah satu kegiatannya itu adalah bersama dengan pemerintah daerah ya, pemerintah kabupaten itu melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan-kegiatan yang ada di desa-desa itu. Nah, ketemu dengan kepala desa, dengan perangkat desanya, sekretaris desa, masyarakat desa itu. Gitu. Nah, salah satu yang teringat oleh saya itu adalah orang-orang desa itu adalah orang-orang yang baik gitu, orang-orang yang baik yang memerlukan peranan kita untuk mengakselerasi pembangunan di tempat-tempat mereka, gitu ya. Jadi kita, kalau teman-teman nanti berhadapan dengan masyarakat di desa, pemerintah desa, gitu kan, ataupun kita yang di lingkungan desa, kalau kita tinggal di desa atau di lingkungan sekitar kita lah, gitu kan. Mari kita turut berkontribusi mendukung kegiatan-kegiatan atau menginisiasi kegiatan-kegiatan yang harapannya itu dapat merubah atau meningkatkan pembangunan yang ada di desa itu. Sangat terasa sekali gitu ya, misalnya kita melihat mereka itu orang-orang yang tulus gitu ya. Nah, walaupun yang nggak tulus juga ada gitu ya, ada aja tuh yang tokoh baiknya, ada tokoh yang kontranya itu ada.
mungkin di dalam kehidupan kita juga teman-teman juga nanti mungkin ada yang menemukan seperti itu. Nah, memang hidup itu ya seperti itu gitu kan. Ada hal baik, ada hal yang tidak baik. Nah, bagaimana tinggal sekarang itu adalah bagaimana respon kita untuk agar situasi itu menjadi semakin lebih baik. Kita jangan kalah, atau bagaimana strategi kita sehingga hal-hal baik itu bisa kita upayakan terjadi di lingkungan sekitar kita, di masyarakat kita, di desa kita, di tempat-tempat kita tinggal. Nah, jadikanlah kita orang-orang yang berperan menjadi tokoh-tokoh perubah, agent of change di lingkungan kita. Rangkullah masyarakat-masyarakat, orang-orang untuk bersama dengan kita melakukan perubahan itu. Oke, mudah-mudahan bisa menginspirasi ya, atau kalaupun nanti mungkin sekarang belum, tapi nanti ketika teman-teman sudah semakin bergiat di dimanapun gitu kan, nanti mudah-mudahan ini bisa jadi teringat, oh ya pernah dulu cerita tentang itu, kita di hari Jumat malam ya, kuliah santai. Baik, lanjut ya. Pekan depan kita UAS. Pekan depan UAS. Ini ada kemarin diskusi dengan Mbak Devina. Jadi kita UASnya take home. Nanti diberikan tugasnya. Tugasnya itu seperti membuat konten pendidikan. Jadi temanya disampaikan. Nah, pastikan itu kita coba kita terapkan. Pastikan yang diposting itu sudah diperiksa dengan baik, gitu ya, sudah dipersiapkan dengan baik, lalu diposting, diupload nanti tepat pada waktunya, gitu ya. Kita coba menerapkan kedisiplinan di dalam aktivitas kita. Kita coba terapkan persiapan yang matang, gitu kan, persiapan yang tepat dalam tugas-tugas yang kita lakukan. Ya, nanti di share form tugasnya ya Mbak Devina, saya sampaikan nanti ke Mbak Devina. Nah, lanjut. Selanjutnya kita melanjutkan diskusi. Temanya tema yang sama, lalu ada moderatornya, terus seperti yang kemarin 3 orang yang akan penyaji. Kita Mbak Devina bisa memfasilitasi penentuan moderatornya? Oke, bisa Bapak. Oke. Silakan ya, saya silakan ke Mbak Devina, moderator dan penyajinya ya, nanti disampaikan. Ini untuk pematerinya 3 orang, moderatornya 1 orang, betul nggih Bapak? Ya. Oke, saya izin share screen nggih Bapak. Silakan. Mohon izin sudah terlihat nggih Bapak? Oke, sudah. Ya, sudah. Saya langsung spin nggih Bapak. Yuk, silakan. Terima kasih.
Atas nama Sasi Media, apakah hadir dalam Google Meet pada malam hari ini? Tidak ada nggih sepertinya. Untuk penentuan moderator ya, Mbak? Iya, moderator Bapak. Ini jika tidak ada langsung saya catat Ya, kita Bapak, catat, mohon izin. ada, dilanjutkan saja. Oke, siap. Adam Prasetyo untuk minggu kemarin sudah menjadi pemateri. Sampun. Berarti tidak usah nggih, Bapak. Iya, terima kasih Mas Adam. Jadi moderator apa? Moderator sudah pernah apa belum ya Mas Adam? Mas Adam, apakah sudah pernah menjadi moderator? Untuk materi kemarin sampun. Kalau untuk menjadi moderator, belum ya? Kalau berkenan mungkin Mas Adam boleh untuk menjadi moderator. Kalau mungkin ada kegiatan lain yang berbarengan dengan hari ini, boleh untuk mengatakan tidak berkenan Mas Adam. Nggak enak tadi sudah ditunjuk bapaknya itu. Mungkin Mbak Devin aja yang lebih profesional. Oke, siap. Berarti ini berkenan nggih jadi moderator. Berarti ini saya tunjuk nggih Bapak untuk Mas Adam jadi moderator. Ya. Oke, terima kasih Bapak. Terima kasih Mas Adam. Mungkin untuk malam hari ini Mas Adam jadi moderator. Kita pilih lagi untuk tiga presenter. Rohana Nur Sabrina, apakah ada dalam Google Meet? Mungkin nanti teman-teman bagi yang sudah hadir, oke. Apakah Mbak Rohana berkenan untuk menjadi presenter pada malam hari ini? Iya, berkenan. Oke, terima kasih Mbak Rohana. Oke, kurang 2 materi lagi ya. Adinda Septi Anggraini, apakah ada dalam Google Meet pada malam hari ini? Ada dalam Google Meet? Mungkin kalau ada nanti boleh teman-teman langsung on mic ya. Sepertinya tidak ada ya. Kalau tidak ada, saya ganti saya spin lagi. Laura Okta hadir di Google Meet malam hari ini. Boleh langsung on mic ya, Mbak, mungkin kalau ada di Google Meet malam hari ini.
Adakah? Setahu saya Laura Kalau minggu tidak ada, lalu sudah. saya lanjut lagi. Kemarin aku udah presentasi Mbak Devina. Oh, yang Mbak Laura ya? Iya. Oh iya, oke. Siap. Fadilah juga ya, Mbak Fadilah, mohon maaf. Oke, terima kasih Mbak Laura. Iya. Iya, Mbak Devina, saya minggu kemarin juga sudah menjadi presenter. Oke, terima kasih sudah konfirmasi. Ini mungkin mohon izin nih Bapak, nama-nama yang sudah presentasi dan sudah menjadi moderator saya hapus nih Bapak, supaya tidak double. Ya. Azahra Rahmalia Putri, apakah hadir dalam Google Meet pada malam hari ini? Mbak Azahra. Sepertinya tidak ada ya. Kalau tidak ada saya lanjut. Fadila Nafia Zahra, adakah di Google Meet pada malam hari ini? Mbak Fadila. Sebenarnya tidak ada. Lanjut. Bisa Taswirul Bariroh. Adakah di Google Meet pada malam hari ini? Ada. Berkenan untuk menjadi presenter Mbak Fiza? Boleh. Oke, terima kasih Mbak Fiza. Baik. Fadila Alif Aulia ada di Google Meet pada malam hari ini. Tidak ada ya sepertinya ya. Oke, lanjut. Norma Wahyuning Tias ada di Google Meet ini tidak, Mbak Norma? Sepertinya tidak ada ya.
Lanjut. Gambar kalian ada di Google Meet. Mas Damar mungkin. Halo, halo, maaf gangguan Mbak tadi. Oh Siap. iya. Bisa jadi presenter malam hari ini ya? Ya, siap. Siap, Mas Damar. Oke, siap. Oke. Tadi sepertinya sudah dapat 3 nggih Bapak. Ada Mas Damar, ada Mbak Fiza, Mbak Rohima ya. dan untuk moderatornya Mas Adam. Satu tadi siapa? Mungkin tadi yang saya ajukan namanya. Oh iya, Rohana. Oke, terima kasih sudah mengingatkan. Sudah ada 3 Bapak. Boleh langsung untuk dimulai Bapak? Ya, silakan lanjut, Pak. Oke. Sebelumnya mohon maaf Bapak, ini tadi saya dapat pesan dari Mas Adam karena Mas sudah menjadi moderator. Saya ambil alih terlebih dahulu nih Bapak karena Mas Adam sedang dalam perjalanan. Nanti, Udah oh sampai, sudah. Mbak. Oke, sudah siap Mas Adam ya jadi moderator. Oke, sudah Mbak, sudah. Oke. Siap. Mohon izin mungkin sebelum Mas Adam memulai, nanti untuk presensi setelah ini akan saya kirim di kolom komentar ya teman-teman. Terima kasih. Monggo Mas Adam. Oke, terima kasih Mbak Davina. Tadi ada Mbak Fiza, Mas Damar, sama Rohana. Mbak Rohana. Rohana dulu ya tadi Mbak? Apa? Iya, benar. Mbak Rohana, Mbak Fiza baru Mas Damar. Oke, terima kasih Mbak. Oke teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Nama budaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Ya teman-teman, sebelum kita mulai diskusi nanti dan presentasi, marilah kita panjatkan puji dan puji syukur terlebih dahulu kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kita rahmat serta hidayahnya sehingga kita bisa melakukan kuliah di tempatnya masing-masing dengan keadaan mungkin yang berbahagia dan sehat sentosa. Oke teman-teman, kali ini kita akan melanjutkan presentasi mengenai filsafat pendidikan, terutama di bab 9 tentang filsafat pendidikan Pancasila. Nah, besok tanggal 1 kita sudah memperingati Hari Pancasila ya teman-teman ya. Jadi sangat pas sekali kalau kita nanti membahas Pancasila lebih dalam, terutama dalam filsafat pendidikannya. Oke, karena tadi Mbak Rohana terlebih dahulu, gimana Mbak Rohana, apakah sudah siap? Iya, siap. Oke Mbak Rohana, waktu dan tempat saya persilahkan untuk bisa menampilkan PowerPoint-nya mungkin. Apakah sudah terlihat? Sudah Mbak. Oke, monggo bisa dimulai Mbak, untuk teman-teman bisa diperhatikan dan didengarkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bapak Fadli dan teman-teman. Di sini saya akan menyampaikan beberapa materi mengenai filsafat pendidikan Pancasila. Yang pertama ada pendahuluan. Pendidikan sebagai suatu lembaga
yang berfungsi menanamkan dan mewariskan sistem norma, tingkah laku, perbuatan yang didasarkan kepada dasar-dasar filsafat yang dijunjung oleh lembaga pendidikan dan pendidik dalam suatu masyarakat. Contoh serupa terdapat dalam sila-sila Pancasila, di mana sila Pancasila mencerminkan bagaimana seharusnya pendidikan harus dihayati dan diamalkan menurut sila-sila dalam Pancasila. Pancasila adalah dasar dari pelaksana segala aspek kehidupan bagi bangsa Indonesia. Singkatnya, pendidikan adalah proses penting yang dilakukan manusia melalui pembelajaran. Di Indonesia, pendidikan menekankan pada pembentukan masyarakat yang unggul. Selain itu, filsafat pendidikan Indonesia berakar pada nilai-nilai budaya yang terkandung dalam Pancasila. Nah, ini menurut Abdul Ghani dalam Ruyadi dan SI tahun 2010, Pancasila merupakan filsafat negara yang lahir sebagai kolektif ideologi, cita-cita bersama dari seluruh bangsa Indonesia. Pancasila merupakan hasil perundangan jiwa yang dalam, yang kemudian dituangkan dalam suatu sistem yang tepat. Sila Pancasila sebagai suatu sistem filsafat memiliki satu kesatuan. Lalu selanjutnya ada hakikat filsafat Pancasila. Filsafat Pancasila adalah hasil pemikiran mendalam bangsa Indonesia tentang keberadaan diri, alam semesta, Tuhan, dan cita-cita bangsa. Ini menjadi panduan dalam melihat makna dari setiap realitas dan masalah kebangsaan. Artinya apa? Filsafat Pancasila itu seperti cara pandang khusus bangsa Indonesia. Ini adalah hasil pemikiran mendalam tentang siapa kita, dunia sekitar, Tuhan, dan apa yang ingin kita capai sebagai bangsa. Filsafat ini membantu kita memahami arti dari segala sesuatu dan bagaimana menyelesaikan masalah-masalah kebangsaan. Lalu ada nilai-nilai Pancasila. Nilai merupakan hal yang terkandung dalam hati nurani manusia yang lebih memberi dasar dan prinsip akhlak yang merupakan standar dari keindahan dan efisiensi atau keutuhan kata hati. Nilai-nilai yang bersumber dari hakikat Tuhan, manusia, satu rakyat, dan adil dijabarkan menjadi konsep etika Pancasila. Kita tahu bahwa Pancasila mempunyai nilai utama. Yang pertama ada ketuhanan, yang berarti percaya pada Tuhan, lalu kemanusiaan, yang berarti menghargai sesama, persatuan, yang berarti bersatu sebagai bangsa, dan kerakyatan identik dengan demokrasi, dan yang terakhir keadilan yang berarti adil dalam segala hal. Nah, nilai-nilai ini sangat penting dalam pendidikan kita. Lalu selanjutnya ada filsafat Pancasila dalam pendidikan di Indonesia. Pendidikan di Indonesia menekankan pada pengembangan manusia Indonesia seutuhnya. Manusia Indonesia adalah makhluk Tuhan, individu, dan makhluk sosial. Filsafat pendidikan membantu membentuk kemampuan dasar siswa, baik pikiran maupun perasaan. Artinya apa? Pendidikan di Indonesia ingin mengembangkan semua aspek dalam diri manusia, bukan hanya pintar, tapi juga baik. Manusia Indonesia itu adalah makhluk ciptaan Tuhan, individu yang punya hak dan kewajiban, serta bagian dari masyarakat. Filsafat pendidikan membantu membentuk kemampuan dasar siswa, baik dalam berpikir maupun merasakan. Nah, ini pendidikan selain sebagai sarana transfer ilmu, pengetahuan sosial budaya juga merupakan sarana untuk mewariskan ideologi bangsa kepada generasi selanjutnya. Pendidikan suatu bangsa akan secara otomatis mengikuti ideologi suatu bangsa yang dianutnya. Pancasila adalah dasar dan ideologi bangsa Indonesia yang mempunyai fungsi dalam hidup dan kehidupan bangsa dan negara Indonesia. Lalu ada filsafat Pancasila dalam membangun bangsa berkarakter. Menurut Musfiroh tahun 2008, karakter mengacu kepada serangkaian sikap, perilaku, motivasi, dan keterampilan. Pendidikan karakter di Indonesia merupakan hasil dari penerapan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.
Pancasila adalah falsafah yang merupakan pedoman berperilaku bagi bangsa Indonesia yang sesuai dengan kultur kita. Pancasila merupakan dasar pandangan hidup rakyat Indonesia yang di dalamnya memuat 5 dasar, yang isinya merupakan jati diri bangsa Indonesia. Sila-sila dalam Pancasila menggambarkan tentang pedoman hidup, berbangsa dan bernegara bagi manusia Indonesia seluruh dan seutuhnya. Secara singkatnya, pendidikan karakter Indonesia berakar pada nilai-nilai Pancasila yang bertujuan menciptakan manusia Indonesia yang cerdas, berperilaku baik, dan beriman. Lalu sila-sila Pancasila memberikan panduan hidup bagi seluruh rakyat Indonesia. Mungkin cukup itu dan terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Rohana. Mungkin seperti biasanya teman-teman nanti kita lanjut presentasi selanjutnya, baru nanti kita adakan diskusi ya. Nanti teman-teman bisa menyampaikan pendapatnya ataupun pertanyaannya, tapi saya harap nanti dalam sesi itu bukan lagi sesi tanya jawab biasa, tapi teman-teman mau memberikan juga pendapat sehingga bisa terjadinya diskusi. Mungkin bisa dipersiapkan teman-teman, mungkin dari apa yang dinyatakan Mbak Rohana, teman-teman ada yang berbeda pendapat nanti bisa kita diskusikan bersama-sama. Mohon silahkan untuk selanjutnya Mbak Fiza. Sudah siap? Sudah Mas Adam, sebentar ya. Iya. Mungkin teman-teman yang presentasi bisa memperlihatkan ekspresi wajahnya biar lebih humanis. Sebentar ya. Ya, nggak apa-apa Mbak bisa. Sebentar ya Mas Adam, mau minta tolong share screen Mbak Alifa. Oh ya. Mas Damar jangan lupa persiapan juga ya. Oke. Mungkin teman-teman juga bisa mengisi daftar hadir terlebih dahulu biar nggak kelupaan. Soalnya kadang saya banyak lupanya. Oke, baik. Gimana Mbak? Sudah baik? Oke, bisa saya mulai sekarang ya. Oke, monggo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Fadli, selamat malam juga untuk teman-teman semua. Mohon maaf, saya presentasi sedang di luar ya ini teman-teman. Langsung saja saya mulai presentasi malam ini dengan judul Filsafat Pendidikan Pancasila. Boleh next Mbak Alifa. Baik. Oke, yang akan dibahas yang pertama pendahuluan, kemudian pembahasan, dan yang terakhir kesimpulan. Next Mbak Alifa. Oke. Yang pertama, Pancasila merupakan dasar pandangan hidup rakyat Indonesia yang di dalamnya memuat 5 dasar yang isinya merupakan jati diri bangsa Indonesia. Pancasila juga menjadi suatu filosofi Grundflag atau Weltanschauung yang diusulkan Bung Karno di depan sidang BPUPKI 1 Juni 1945.
Mohon maaf ya jika ini ada ramai-ramai, teman-teman ini sedang ramai. Dalam konteks filsafat pendidikan Pancasila ini tidak hanya dasar negara, tetapi juga pedoman etis dan filosofis dalam membangun sistem pendidikan Indonesia. Next, Mbak Alifa. Oke, yang kedua, filsafat berasal dari kata filosofi yang berarti cinta terhadap kebijaksanaan. Dan Pancasila merupakan acuan intelektual kognitif bagi cara berpikir bangsa yang dalam usaha-usaha keilmuan dapat terbangun ke dalam sistem filsafat yang kredibel. Selanjutnya, nilai-nilai Pancasila. Dalam konteks Indonesia, nilai dan moral bangsa berakar pada Pancasila sebagai dasar filosofis dan ideologis negara. Yang diantaranya terdapat pertama, berberi ketuhanan yang Maha Esa, yang kedua, berberi kemanusiaan, selanjutnya kebangsaan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Ya, ketuhanan yang Maha Esa meliputi religiulitas sebagai dasar moralitas. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang berarti penghargaan atas hak asasi dan martabat manusia. Yang ketiga, persatuan Indonesia, yakni solidaritas dan nasionalisme. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan, yang berarti demokrasi yang berdasarkan musyawarah. Dan yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yakni distribusi keadilan dan kesejahteraan sosial. Next, Mbak Alifa. Selanjutnya ada filsafat Pancasila dalam pendidikan di Indonesia. Di sini maksudnya Pancasila adalah dasar dan ideologis bangsa Indonesia yang mempunyai fungsi dalam hidup dan kehidupan bangsa dan negara Indonesia. Sedangkan filsafat pendidikan merupakan pemikiran yang mendalam tentang pendidikan berdasarkan filsafat. Nah, di sini maksudnya pendidikan di Indonesia dilandasi oleh Pancasila yang sebagai filosofi yang menjiwai semua aspek pembelajaran. Pancasila membentuk sistem nilai, norma, dan perilaku dalam proses pendidikan, termasuk di dalamnya pendidikan dan ideologi bangsa, yang merupakan sarana untuk mewariskan ideologi bangsa. Maka sistem pendidikan nasional harus mencerminkan nilai-nilai Pancasila untuk membentuk manusia yang seimbang antara kecerdasan intelektual dan moral. Next. Selanjutnya ada filsafat Pancasila dalam membangun bangsa berkarakter. Hakikat dari pendidikan karakter dalam konteks pendidikan di Indonesia ini meliputi pendidikan nilai, yakni pendidikan nilai-nilai luhur yang bersumber dari budaya Indonesia sendiri, dalam rangka membina kepribadian generasi muda, yang disebutkan pada 3 pilar utama, yakni integral, religius, dan etis. Maksudnya, integral adalah manusia dipandang sebagai kesatuan jasmani, rohani, individu, dan sosial. Kemudian etis merupakan menjunjung kebebasan yang bertanggung jawab, dan religius mengakui keberadaan Tuhan sebagai dasar moral tertinggi. Selanjutnya, nah, kesimpulan dari apa yang saya presentasikan hari ini adalah filsafat merupakan pendidikan Pancasila yang menjadi pilar utama dalam membangun sistem pendidikan nasional Indonesia. Pancasila tidak hanya berperan dalam pembentukan intelektual. Filsafat pendidikan Pancasila tidak hanya berperan dalam pembentukan intelektual, tetapi menjadi moral dan spiritual peserta didik yang pada akhirnya membentuk generasi bangsa yang berkarakter, beriman, berwawasan kebangsaan. Next. Oke, terima kasih. Apabila ada kesalahan atau kehilafan, saya mohon maaf. Untuk pertanyaannya bisa nanti ya, teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, karena sudah Mbak Felicia, mungkin Mas Damar bisa. Sudah siap, Mas Damar? Siap Mas, tapi maaf lagi di luar jadi agak berisik ya. Oh iya, nggak apa-apa. Mungkin yang penting nanti proses diskusi kita bisa nanti berjalan dengan baik. Mungkin Oke, terima monggo kasih Mas. silakan Mas Damar, waktu dan tempat saya persilahkan. Ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Selamat malam semuanya. Selamat malam Pak Fadli. Saya di sini akan menyampaikan presentasi tentang filsafat pendidikan Pancasila. Next, Mbak. Pendahuluan, Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia yang memiliki kedudukan fundamental dalam seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk dalam bidang pendidikan. Pendidikan adalah sarana strategis untuk mentransformasikan nilai-nilai luhur Pancasila kepada generasi penerus bangsa. Filsafat pendidikan Pancasila bukan sekedar kumpulan ide normatif, tetapi merupakan sistem nilai dan pandangan hidup yang lahir dari budaya dan kepribadian bangsa Indonesia. Pancasila yang diajukan oleh Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945 sebagai filosofis atau filosofis Grundslag, dasar filsafat, menjadi kerangka berpikir dalam membangun manusia dan masyarakat Indonesia yang berkarakter. Lanjut, Mbak. Kemudian ada hakikat filsafat pendidikan Pancasila. Pancasila sebagai filsafat negara memiliki 3 landasan utama menurut Notonegoro. Yang pertama ada ontologis. Pancasila berpijak pada hakikat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang memiliki dimensi individual dan sosial. Kelima sila tersebut mencerminkan keberadaan manusia dalam menjalin hubungan dengan beberapa hal. 1. Dengan Tuhan Yang Maha Esa, 2. ke sesama manusia, 3. ke bangsa, 4. pemerintahan, dan 5. lingkungan sosial dan ekonomi. Lanjut, Mbak. Kemudian ada yang kedua ada epistemologis. Nilai-nilai Pancasila digali dari nilai-nilai luhur budaya bangsa Indonesia yang hidup dalam masyarakat sejak lama. Pancasila dirumuskan melalui proses refleksi dan diskusi dari para pendiri bangsa yang memiliki struktur hierarkis dan sistematis sebagai dasar pengetahuan kebangsaan. Kemudian yang ketiga ada aksiologis. Nilai-nilai Pancasila merupakan satu kesatuan yang utuh dan saling berkaitan, tidak dapat dipisah-pisah. Setiap sila mengandung nilai instrumental untuk membentuk manusia dan masyarakat yang ideal. Lanjut, Mbak. Nah, kemudian ada nilai-nilai Pancasila. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, yang berarti pendidikan menanamkan religius, toleransi antar umat beragama, dan penghormatan terhadap kebebasan beragama. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, menanamkan sikap kesadaran akan hak dan kewajiban sebagai manusia, membentuk sikap adil, empati, dan menghargai martabat setiap individu. Sila ketiga ada persatuan Indonesia, menumbuhkan semangat kebangsaan, nasionalisme, dan menghargai keragaman suku, bahasa, dan budaya dalam bingkai NKRI. Lanjut. Kemudian sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, membangun sikap demokratis, partisipatif, dan mendorong musyawarah dalam menyelesaikan masalah bersama. Kemudian yang sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, membentuk kepedulian sosial, solidaritas, dan semangat berbagi. Pendidikan harus menjamin keadilan akses dan kualitas bagi seluruh rakyat. Next, Mbak. Kemudian ada filsafat Pancasila dalam pendidikan Indonesia. Pendidikan nasional Indonesia berdasarkan pada nilai Pancasila sebagai landasan filsafat. Terdapat implementasinya yaitu dalam tujuan pendidikan nasional, membentuk manusia-manusia Indonesia yang seutuhnya bertakwa, cerdas, terampil, dan berbudi pekerti luhur. Kemudian dalam kurikulum, menyesuaikan nilai-nilai Pancasila, misalnya penguatan pendidikan karakter atau PPK, pendidikan kewarganegaraan, serta pelajaran agama. Kemudian dalam guru, bertindak sebagai agen nilai Pancasila bukan hanya sebagai materi
tetapi juga teladan moral atau memberikan contohnya. Kemudian ada di dalam lembaga pendidikan sebagai pusat pembudayaan nilai-nilai Pancasila melalui budaya sekolah, pembiasaan, serta kegiatan kokulikuler. Next. Selanjutnya ada filsafat Pancasila dalam membangun bangsa yang berkarakter. Karakter bangsa tidak dapat dibentuk secara instan. Dalam pendidikan yang berlandaskan pada filsafat Pancasila menjadi kunci utama dalam membangun karakter bangsa. Terdapat 3 dimensi utama dalam filsafat pendidikan, yaitu ada satu pertama integral, yaitu mengakui manusia sebagai makhluk yang utuh, memiliki dimensi rohani, jasmani, individu, dan sosial. Kemudian yang kedua ada etis, mengajarkan kebebasan yang bertanggung jawab, bukan kebebasan liberal yang tanpa batas. Kemudian yang ketiga ada religius, mengembangkan nilai-nilai spiritual, iman, dan moralitas dalam proses pendidikan. Penutup atau kesimpulan, filsafat pendidikan Pancasila adalah fondasi yang kokoh dalam membangun sistem pendidikan nasional yang tidak hanya mencerdaskan kehidupan bangsa, tetapi juga membentuk manusia Indonesia yang berakhlak, berkarakter, dan bertanggung jawab terhadap bangsanya. Pendidikan Indonesia harus menjiwai nilai-nilai Pancasila dalam segala aspek kurikulum, metode pelajaran, perilaku guru, serta tujuan menentukan karakter peserta didik. Pendidikan yang Pancasilais yang akan menghasilkan manusia Indonesia yang religius, berkeadaban, cinta tanah air, adil dan demokratis, tangguh serta berintegritas. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan ke Mas Adam. Oke, terima kasih kepada 3 presentator yang sudah mempresentasikan poin-poinnya masing-masing. Oke teman-teman, kita lanjut ke sesi selanjutnya, yakni sesi diskusi. Mungkin teman-teman bisa menyampaikan pertanyaan ataupun pernyataan ataupun hal yang lainnya. Tapi saya harap teman-teman bisa bertanya dan memberikan pendapat sesuai dengan kondisi yang ada hari ini. Mungkin teman-teman bisa membicarakan sekolah rakyat, sekolah Garuda, atau yang lainnya mungkin. Mungkin yang teman-teman magangnya banyak yang di dinas. Nah ini kan lebih tahu kondisi-kondisi dari hari-hari ini. Gimana teman-teman? Apakah ada pertanyaan atau pernyataan? Yang bertanya nanti tolong dicatat ya Mas Adam juga pertanyaannya. Oh, oke, siap Bapak. Oke, gimana teman-teman? Apakah ada? Apa perlu dipantik dulu dari para presentator dulu? Oke, mungkin sambil menunggu pernyataan dan pertanyaan teman-teman mungkin ya, saya bisa memberikan sedikit pemantik mungkin. Nah, ini kan sekarang kan kalau kita lihat kan di jajaran pemerintah saat ini itu kan banyak memberikan program-program yang terkhususnya pada pendidikan. Nah, kita bisa melihat di Dinas Sosial itu mendirikan sekolah rakyat ya. Nah, ini teman-teman, ada hal yang menarik di sekolah rakyat, terutamanya dalam anggaran. Jadi dalam sekolah rakyat itu ada anggaran untuk satu muridnya dalam 1 tahun itu 48 juta. Itu untuk muridnya. Nah, berarti kan kalau per bulannya kan 4 juta. Nah, STP sekarang kalau swasta 4 juta itu udah sekolah paling wow itu. Nah, nanti kan kita belum tahu pelayanan atau yang lainnya di sekolah rakyat. Pun nanti gurunya juga PNS pasti sudah dibayar pemerintah, dan juga gedung-gedungnya juga pasti dibayar pemerintah. Lalu 4 juta per anak per bulannya ini nanti dimanfaatkan untuk apa? Mungkin
dari teman-teman bisa memberikan pendapat lah, terutama presentator ataupun punya pemantik lain mungkin sambil kita menunggu pernyataan dan pertanyaan teman-teman mungkin. Gimana kalau menurut Mas Damar tentang hal ini, Mas Damar? Maaf Mas, gimana? Ini internetnya agak berebut-berebut. Ya ini kan anggaran dari sekolah rakyat kan 48 juta, berarti kan perkiraan 1 bulannya 4 juta. Nah, bagaimana pendapat Mas Damar tentang anggaran di sekolah rakyat ini kira-kira? Untuk hal itu, terutama mungkin bisa kita sambungkan dengan filsafat pendidikan Pancasila mungkin dalam hal keadilan ataupun kemanusiaan. Gimana Mas Damar? Oh iya, Eh, menurut pendapat saya ya, agaknya kalau 48 juta setahun itu terlalu mahal ya. Mungkin kita apa ya? Ada ketimpangan anggaran mungkin Mas ya. Soalnya apa ya? Saya juga Kayaknya lebih bingung, mahal Mas. ya daripada BUP PKPM ya. Kenapa? Lebih mahal itu daripada BUP PKPM. Enggak. Bahkan SPP sekolah umum pun masih di angka 300 ribuan, itu sudah sangat apa ya, mumpuni lah Mas. Ya. Kalau dari Mbak Fiza sendiri gimana pendapatnya Mbak Fiza? Kalau menurut saya ya Mas Adam, untuk anggaran sekian juta itu jika dihubungkan dengan pendidikan Pancasila dengan dihubungkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu sudah cukup baik, karena biasanya di sekolah rakyat juga terdapat masyarakat-masyarakat yang membutuhkan di sana, tetapi diperlukan anggaran biaya tersebut dipakai untuk apa secara jelas, seperti itu sih Mas Adam. Berarti Iya, perlunya transparansi. transparansi ke masyarakat ya. Iya, betul. Maksudnya dengan anggaran yang sebanyak itu loh Mas Adam ya. Oh iya, ini pasti magangnya di dinas sosial ini. Enggak Mas, kebetulan saya di PKBM Mas. Wih, alhamdulillah. Bisa di PKPM ya. Oke, gimana kalau menurut Mbak Rohana? Mungkin Ya, teman-teman sambil mendengarkan pendapat bisa mengirimkan pertanyaannya di kolom chat mungkin, ataupun nanti angkat tangan dulu ya. Monggo Mbak Rohana, gimana pendapat kalau menurut Mbak Rohana? Halo, Mbak Rohana? oke, baik. Menurut saya dengan anggaran berapa tadi, 48 juta ya Iya, per tahun. per tahun, menurut saya itu sudah cukup baik untuk program sekolah rakyat. Kan sekolah rakyat ini kan ditujukan untuk anak-anak yang mungkin kurang mampu atau putus sekolah, seperti itu ya. Kurang lebihnya seperti itu. Nah, untuk anggaran 48 juta untuk anggaran 48 juta per tahun itu menurut saya sudah cukup baik. Tinggal tergantung nanti 48 juta itu akan digunakan secara baik atau tidak. Kalau memang digunakan secara baik,
setiap tahunnya mungkin akan program-program tersebut akan berjalan dengan lancar. Sebaliknya jika anggaran 48 juta itu tidak digunakan dengan baik, maka program tersebut juga tidak akan berjalan dengan lancar. Mungkin itu sih. Oh, iya. Oke, teman-teman. Gimana teman-teman? Apakah sudah ada pertanyaan? Atau mungkin teman-teman juga ingin menyampaikan pendapatnya dari teman-teman? Atau pertanyaan kepada presentator? Oke. Silakan Mbak Devina. Aprilia kalau di sini ya manggilnya ya. Oke, Devina aja ya, Mas. Oh, Devina. Ya, oke, Ya. silakan. Oke, mungkin tadi membahas tentang sekolah rakyat ya. Kalau ini mungkin aku pembahasannya agak pertanyaannya mungkin masih terkait dengan pendidikan tapi di luar dari sekolah rakyat ya, Mas. Mungkin saya ingin bertanya terkait dengan kurikulum Merdeka Belajar. Saat ini kan yang kita gunakan atau mungkin yang ada di sekolah-sekolah formal juga menggunakan kurikulum Merdeka Belajar ya. Nah, ini saya bertanya kepada 3 presenter. Menurut kalian dari 3 presenter ini, apakah mungkin dari kurikulum Merdeka Belajar ini memang benar-benar kalian anggap itu bisa membebaskan guru dan siswa dalam proses pembelajaran atau mungkin menciptakan beban baru baik dari siswanya, orang tuanya maupun gurunya gitu. Mungkin itu Mas yang bisa saya tanyakan. Terima kasih Mas Adam. Oke. Terima kasih atas pertanyaan cukup bagus Kak April. Iya. Jadi mungkin teman-teman presentator bisa memberikan pendapat. Jadi tadi pertanyaan Mbak Devina ini, apakah sih menurut para presentator gimana sih kurikulum Merdeka Belajar ini? Apakah memang benar-benar memerdekakan atau membebaskan atau justru malah menjerat? Nah, mungkin dari gitu ya Mbak Devina ya. Oke, mungkin dari 3 presentator mungkin bisa dimulai dari Kak Rohana dulu. Gimana menurut Mbak Rohana? Ya, mungkin untuk kurikulum Merdeka Belajar, apakah benar-benar membebaskan atau malah membebankan, begitu ya? Dan itu menurut saya tergantung dari peserta didiknya atau enggak pendidiknya. Jadi Merdeka Belajar itu kan tujuannya itu memberi kebebasan dan kemandirian bagi siswa, guru atau sekolah dalam proses belajar mengajar, ya kan? Jadi jika peserta didiknya memang suka dengan kebebasan, maksudnya suka dengan belajar yang sesuai dengan minatnya, itu mungkin Merdeka Belajar tersebut membantu para siswa. Tapi kembali lagi, jika peserta didik atau guru memang yang tidak setuju atau merasa Merdeka Belajar itu tidak ada apa-apanya, maka kurikulum tersebut akan merasa membebani mereka, seperti itu. Apakah mudah dipahami? Dapat dipahami? Bisa, sangat bisa dipahami, Mbak. Baik, terima kasih. Oh itu, kalau dari Mbak Rana seperti itu ya teman-teman. Mungkin tergantung dari yang mengimplementasikan lah, intinya seperti itu. Kalau dari Kak Fiza sendiri gimana? Oke, kalau menurut saya ya Mas Adam, dari kurikulum Merdeka Belajar ini kan dirancang untuk membebaskan guru dan siswa dalam proses pembelajaran. Tetapi di kurikulum Merdeka Belajar ini juga tidak semena-mena dibebaskan.
namun tetap bersifat terarah dan bertanggung jawab. Maksudnya di sini guru masih harus mengidentifikasi kebutuhan peserta didiknya seperti apa. Jadi mengidentifikasi kebutuhan peserta didiknya seperti apa agar proses pembelajaran itu masih terarah dan sesuai dengan kurikulum Merdeka Belajar ini. Kemudian di kurikulum Merdeka Belajar ini kan masih ada modul juga. Nah, dari modul ajar sendiri, pembelajaran itu tidak harus berpaku pada modul tersebut, tetapi bisa dikembangkan oleh guru, pendidik, atau dengan kebutuhan peserta didiknya di sana. Menurut saya, kurikulum Merdeka Belajar ini juga bisa membantu guru dan siswa dalam proses pembelajaran, karena tidak hanya harus berpaku pada modul yang diberikan, tetapi harus dikembangkan sesuai dengan kebutuhan peserta didiknya seperti apa. Seperti itu. Apakah bisa dipahami, Mbak Devina? Bisa, Mbak Fiza. Terima kasih ya. Sama-sama. Wah, keren banget ini jawabannya Mbak Fiza ini. Yang intinya tadi Mbak Fiza ini bilang bahwa merdeka bukan berarti bebas lah, intinya seperti itu. Jadi harus tetap terarah sesuai dengan tujuan pendidikan. Oke, gimana kalau menurut Kak Damar? Siap Mas. Kalau menurut saya itu ya kayak sama seperti Mbak Fiza atau Mbak Rohana, ada pro kontranya. Sebagian orang itu pasti ada yang setuju ataupun tidak setuju. Bahwa kurikulum Merdeka ini sangat membantu memfasilitasi siswa untuk berkembang secara optimal, mengurangi tekanan pada siswa, meningkatkan kreativitas siswa. Tetapi juga ada yang bilang adanya kurikulum ini dapat menimbulkan ketidakpastian materi, memperparah kesenjangan pendidikan, membebani guru untuk mengidentifikasi satu persatu muridnya atau gimana. Tapi pastinya punya dampak positif, kayak memperkuat kemandirian siswa, meningkatkan kreativitas, serta meningkatkan motivasi belajar. Terus ada dampak negatifnya juga sih Mas, kayak memperburuk ketimpangan sosial, menurunkan kualitas pendidikan, saking kayak merdekanya gitu kadang anak jadi kayak semena-mena gitu loh Mas, memperburuk persaingan di kalangan siswa, mengurangi kesetaraan dalam penilaian, menimbulkan beban kerja tambahan bagi guru. Itu sih Mas kalau menurut pendapat saya ada pro kontranya. Mohon maaf Mas. Siap. Siap Kak Damar. Jadi kalau kontra masukkan bara aja ya. Oh iya ya, boleh. Siap. Di bara itu kurikulumnya nggak tahu Pak. Otoriter apa tetap Merdeka Belajar ya. Jadi gimana Kak Devina dari 3 presentator ini, apakah mungkin sebelum ke Kak Devina ya, mungkin dari teman-teman ada pernyataan sendiri dari teman-teman? 1, 2, 3, oh nggak ada. Oke, gimana kalau menurut Kak Devina? Oke, jawabannya dari teman-teman ini ya, sangat-sangat apa ya, menurut saya juga pikiran saya terkait dengan Merdeka Belajar yang mungkin sudah diobrolkan atau mungkin banyak omongan dari orang tua, mungkin dari guru, banyak sambatnya juga. Itu ternyata sebagai mahasiswa kita menyimpulkan bahwa memang Merdeka Belajar ini kalau dipandang baik ya baik, kalau dipandang buruk ya pasti tentu ada buruknya. Karena kan sebuah program sudah pasti ada kelebihan dan kekurangan. Mungkin Mas Adam bisa membantu menjawab terkait dengan pertanyaan dari saya tadi, bisa membantu menjawab gimana kalau pendapatnya dari Mas Adam. Kalau saya sendiri gini sih Kak Devina, Kak Aprilia. Jadi kalau kurikulum Merdeka itu sendiri sebenarnya konsep yang cukup bagus. Kenapa kok saya bilang konsep cukup bagus? Karena intinya kalau menurut saya sendiri ya, dari beberapa orang yang melakukan itu, sebenarnya Merdeka Belajar dimaksud merdeka di sini adalah merdeka dalam hal caranya untuk mencapai tujuan. Jadi benar kata Kak Fiza, jadi merdeka di sini bukan berarti bebas, tapi kita tetap tujuan sama, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa, tapi kita pakai cara yang bebas sesuai dengan wilayah masing-masing.
Misal di timur, di Papua misalnya, mereka kan kalau di sini kan menuntut teknologi. Nah, karena Merdeka Belajar, kita bisa menentukan kurikulumnya ataupun proses pembelajaran yang sesuai dengan lingkungan yang ada. Misal kita bisa di pepohonan, kita bisa di latar ijen, itu kalau di Malang ya. Ini mungkin di daerah-daerah yang lebih nyaman untuk teman-teman yang ada di Papua sana. Jadi mungkin itu. Jadi sebenarnya kurikulum Merdeka Belajar ini cukup bagus konsepnya, tapi banyak orang yang belum paham tentang ini. Jadi memang karena cukup banyaknya pemerintah, jajaran aparat pemerintah PNS untuk menurunkan pemahaman ini memang nggak mudah itu, karena cukup banyak orang. Ya pun kalau di wilayah kecil mahasiswa kan kelompok kecil aja banyak miskom, apalagi pemerintah gitu. Nah itu sih Kak Devina. Jadi itu kalau pendapat dari saya sendiri. Oke, siap. Terima kasih banyak Mas Adam sudah membantu menjawab teman-teman presenter. Mungkin itu aja pertanyaan saya sudah cukup, bisa dilanjutkan oleh pertanyaan selanjutnya yang ada di kolom komentar Mas Adam. Monggo. Terima kasih Mas Adam dan teman-teman presenter. Oke teman-teman, tadi ada diskusi menarik tentang kurikulum Merdeka Belajar ya teman-teman. Nah ini ada dari Kak Laura. Nah, ini perkenalkan saya Laura, izin bertanya. Jadi tadi kan sudah dijelaskan mengenai nilai-nilai Pancasila yang dijadikan sebagai membangun bangsa yang berkarakter. Nah, menurut penyaji setelah berkembangnya teknologi di era globalisasi ini, bagaimana kita bisa memastikan bahwa nilai-nilai Pancasila itu tidak hanya dijadikan sebagai simbol formal saja, tetapi dapat diterapkan pada kehidupan sehari-hari. Nah, mungkin pertanyaan Mbak Laura ini sendiri tentang teknologi dan globalisasi ya. Bagaimana Pancasila ini dapat membentuk kehidupan sehari-hari dalam lingkungan pendidikan, terutamanya di era globalisasi ini. Terutama kan kalau kita lihat kan sekarang kita udah fasenya kalau tidak salah di Jepang sih, yang era 5.0 itu. Nggak tahu di Indonesia masih era berapa, apakah tetap ikut 5.0 ataukah masih 4.0. Nah itu dari teman-teman penyaji gimana? Ada yang mau untuk menjawab terlebih dahulu dari pertanyaan Kak Laura? Oke, silakan Kak Fiza. Semangat sekali Kak Fiza malam hari ini. Oke, terima kasih Mas Adam. Menurut saya ya ini di tengah berkembangnya teknologi di era globalisasi ini, tantangan dalam menerapkan nilai-nilai Pancasila menjadi semakin kompleks. Nah, di sini Pancasila justru dalam kondisi seperti inilah harus bertransformasi dalam cara menanamkan dan menerapkan nilai-nilai Pancasila, yakni dalam praktik digitalisasi nilai Pancasila yang dimana kita harus memanfaatkan media sosial itu dengan bijak. Sekarang juga banyak sekali kan berita-berita hoaks yang ada di media sosial. Nah, disitulah nilai Pancasila itu menjadi sangat kompleks dalam kehidupan sehari-hari. Dapat melalui seperti infografis, videografis atau media lainnya yang dapat kita sampaikan melalui media sosial itu yang berdampak positif bagi masyarakat dan juga berhubungan dengan Pancasila. Kemudian kita juga bisa merefleksi konten-konten digital dalam kehidupan sehari-hari, seperti generasi muda saat ini perlu juga dilatih untuk berpikir kritis dalam penerapan nilai-nilai Pancasila yang ditemui di dunia maya atau di media sosial. Bukan sekedar menelan informasi saja, tetapi kita juga harus menyaring yang mana yang baik dan yang mana yang buruk, sesuai dengan apa yang diterapkan dalam nilai-nilai Pancasila. Seperti itu sih Mas Adam kalau menurut saya ya. Apakah bisa dipahami dengan baik? Gimana Mbak Laura, apakah bisa dipahami dengan baik Mbak Laura? Mbak Laura. Oh iya bisa. Jadi Mbak Pinda sudah menjaring ini. Kalau saya mau menyerok ini. Nah, oke. Mungkin
bisa dilanjut dari penyaji selanjutnya. Ini tadi kan Kak Fiza sudah bilang bahwa terutama yang di akhir ya cukup menarik bahwa pemuda sekarang itu bisa merefleksikan lewat konten-konten TikTok. Jadi gak hanya menelan mentah-mentah. Dari informasi kita bisa menghubungkan dengan filsafat-filsafat pendidikan, apakah masih relevan dan sebagainya. Itu cukup bagus sekali sih dengan kebiasaan teman-teman yang pastinya sering melihat video-video kan. Jadi kita bisa menghubungkan dengan filsafat Pancasila. Mungkin dari Kak Damar sendiri bagaimana? Oke, Mas. Oh, izin menjawab ya. Pendapat saya untuk Mbak Laura, ya gimana ya? Pendidikan Pancasilanya itu, sebentar Mas, masih mikir. Maaf Mas, coba penyaji yang lain dulu, saya masih mikir. Oh iya. Mungkin nggak ada dari pendapat langsung mungkin Mas Damar yang keluar mungkin di pikiran Mas Damar. Kalau menurut pendapat saya ini lebih ke cenderung kayak Mbak Fiza sih Mas. Kan karena pesatnya perkembangan globalisasi itu kan dimulainya kan dari teknologi. Teknologi kan semakin berkembang kayak media sosial, terus apa perdagangan online gitu, jadi kayak agak marak penipuan atau marak berita hoax. Mungkin lebih ditekankan ke sosialisasi yang menarik lewat media sosial sama filterisasi gitu sih Mas. Oke 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 oke. Mungkin dari Kak Rohana sendiri gimana? Ya, baik. Jadi yang dikatakan Mbak Fiza dan Mas Damar itu benar adanya. Dimana kalau kita berbicara tentang teknologi pasti nggak jauh yang namanya media sosial. Nah, kita bisa menerapkan nilai-nilai atau nilai-nilai Pancasila itu dengan dengan menyuarakan di media sosial. Lalu tidak hanya di media sosial saja, kita juga perlu yang namanya memberikan pendidikan relektif kepada peserta didik dengan cara mengajarkan Pancasila secara kontekstual yang dapat diterapkan dalam kehidupan nyata. Mungkin itu. Oke. Jadi pendapat dari tiga penyaji ini mungkin hampir sama ya. Bagaimana kita merefleksikan teknologi ini dalam kehidupan nyata dengan memakai nilai-nilai Pancasila. Nah, dari Mbak Laura sendiri gimana? Ya, sudah cukup Mas Adam. Sudah cukup. Udah kenyang apa belum? Alhamdulillah sudah. Oke. Dari teman-teman yang lain, pertanyaan teman-teman yang lain gimana? Apakah ada? Atau sedikit memberikan pendapat atau yang lain mungkin nanti bisa ditanggapi oleh para penyaji? Gimana? Dari teman-teman? Mungkin di lingkungan sehari-hari teman-teman nih, gimana
implementasi nilai-nilai filsafat Pancasila mungkin? Mungkin nanti bisa kita satu pertanyaan lagi terus bisa kita akhiri ya nanti. Atau mungkin ada teman-teman yang mau menyoroti sekolah Garuda yang katanya tempatnya orang-orang ber-IQ tinggi. Soalnya kalau masuk sekolah Garuda pastinya nanti pintar. Atau kembali lagi kita bahas program sekolah rakyat atau BPP GP kan? Balai Diklat. Halo teman-teman, kayaknya udah nggak ada yang resah tentang pendidikan Indonesia ini. Oke, kalau mungkin dari teman-teman nggak ada ya ini ya. Mungkin saya sedikit memberikan pemantik sih. Nah ini kan di kaos saya ini kan edukasi for whom kan. Nah, pertanyaan kan pendidikan untuk siapa? Mungkin teman-teman dari penyaji bisa memberikan pandangan lah tentang pendidikan untuk siapa. Soalnya kan ini dari teman-teman nggak ada yang tanya ya. Mungkin kita paskan 20-30 untuk nanti kita cukupkan. Mungkin lebih dikit itu. Nah, education for whom ini. Soalnya kan pendidikan untuk siapa? Nah, sekarang kan banyak siswa itu yang outputnya ketika sekolah itu dapat ijazah terus kerja. Bukan lagi sekolah itu belajar mencari ilmu, tapi sekolah untuk kerja, kerjanya nanti di PT-PT besar, terus nanti ya udah jadi sekolah-sekolah membentuk apa ya, pekerja-pekerja yang bagus sehingga nanti bisa menguntungkan para pengusaha. Jadi apakah pendidikan untuk pengusaha untuk menciptakan karyawan-karyawan dari pengusaha biar mereka cepat kaya, atau untuk mensejahterakan masyarakatnya? Nah, atau gimana? Mungkin dari teman-teman penyaji bisa memberikan pendapat mungkin. Oh iya, Kak Fiza angkat tangan tadi. Gimana Kak Fiza? Oke, baik. Terima kasih Mas Adam. Tadi pertanyaannya itu maksudnya pendidikan untuk siapa, seperti itu ya Mas Adam ya? Iya. Kalau menurut saya ya, kalau dari pikiran pendek saya, pendidikan untuk siapa ya? Untuk mereka yang membutuhkan. Di sini kan menurut saya semua orang itu membutuhkan, tergantung dengan apa yang menjadi tujuan mereka untuk mendapat pendidikan tersebut. Entah itu seperti sekarang, banyak sekali yang menempuh pendidikan di saat kuliah untuk memperoleh gelar sarjana untuk mencari pekerjaan. Tetapi di sana juga masih banyak sekali yang dia kuliah tidak hanya untuk mendapatkan gelar, tapi dia mencari ilmu untuk kehidupan selanjutnya. Nah, di sini kita tidak bisa menyimpulkan bahwa pendidikan itu diperlukan untuk mencari pekerjaan yang enak, bayarannya banyak, terus kemudian kita mencari gelar, kemudian nanti gelarnya dipakai untuk bekerja atau dipakai untuk sebagainya. Tetapi kita harus tahu bahwasannya kita bersekolah atau kita mencari ilmu itu untuk apa. Seperti itu sih Mas Adam, kalau menurut saya ya. Kelas. Jawabannya cukup sangat keren banget Mbak Fiza. Sampai saya terharu ini. Nah, mungkin gimana dari teman-teman penyaji yang lain atau mungkin teman-teman yang lain lah. Soalnya kan ini nggak ada pertanyaan ya dari teman-teman ya. Oke Mas, saya mau memberikan pendapat ya, maaf kalau salah ya. Soalnya nggak ada yang salah di sini. Kalau menurut saya itu pendidikan, menurut pendapat saya itu
pendidikan itu ya untuk semuanya, bukan tujuan untuk mencari kerja aja sih Mas. Kayak di dalam pendidikan kan kita diajarkan untuk bersikap kritis, apa kayak belajar apa karakter, terus budi pekerti dan lain-lain, itu juga untuk memproteksi kita jadi kayak dari kejahatan-kejahatan. Misalnya kalau kita apa ya, kalau kita kayak melindungi kita kayak bisa berhati-hati gitu Mas dalam kehidupan sehari-hari, terus bisa paham dengan situasi kondisi gitu sih Mas. Oh ya ya ya, siap siap siap. Pak Damar. Apa dari teman-teman udah ada pertanyaan? Oke. Ya udah, kita lanjut ke Kak Rohana ya. Gimana menurut pendapat Kak Rohana? Ya, kalau berbicara tentang pendidikan untuk siapa, benar yang dikatakan Mas Damar. Kalau pendidikan itu untuk semua orang, jadi semua boleh berpendidikan, entah itu anak kecil, remaja, dewasa, orang tua, bahkan kakek, nenek pun juga bisa berpendidikan. Nah, apakah pendidikan itu selalu di sekolah, selalu belajar di sekolah? Tidak ya. Untuk pendidikan itu kita bisa melalui berbagai hal. Contohnya seperti di lingkungan sekitar, kita mendapatkan hal-hal baru, itu juga bisa disebut dengan pendidikan. Seperti itu. Oke. Itu pendapat mungkin dari para penyaji ya. Oke teman-teman, apakah sudah tidak ada pertanyaan lagi atau pernyataan? Mungkin kalau nggak ada bisa dikirim emotnya. Oke, Kak Viza. Oke teman-teman, terima kasih saya ucapkan pada teman-teman yang sudah berpartisipasi dengan baik dan bagus. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Saya selaku moderator pada malam hari ini, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin saya kembalikan ke Kak Aprilia atau mungkin langsung ke Pak Fadli. Oke, terima kasih banyak Mas Adam sudah memimpin jalannya presentasi pada malam hari ini. Sebelumnya terima kasih banyak kepada 3 presenter kita pada malam hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat juga buat teman-teman ya, baik yang sudah bertanya ataupun yang menyimak materi pada malam hari ini tentang filsafat pendidikan Pancasila ya. Mungkin bisa saya ingatkan lagi terkait dengan absensi kehadiran bagi yang belum mengisi, boleh untuk langsung mengisi supaya nanti setelah keluar dari Google Meet tidak lupa dan akhirnya tidak mengisi absensi kehadiran. Boleh untuk langsung di SS ya teman-teman, karena pastinya ada bukti kehadiran untuk mengisi Google Form absensi. Seperti itu. Mungkin Pak ini saya kembalikan ke Pak Fadli. Baik, terima kasih Mbak Devina, Mas Adam, Mbak Rohana, Mbak Viza, Mas Damar, Mbak Laura ya, dan juga teman-teman yang lainnya. Terima kasih. Diskusi tadi itu mudah-mudahan menjadi pemantik bagi kita. Tadi sudah terlihat ya, dinamika filsafat itu tadi itu apa sebenarnya gitu ya. Ketika kita melihat sebuah fenomena, sebuah permasalahan, kita analisis itu apa yang terjadi gitu kan. Lalu kita kaitkan bagaimana dengan konsep-konsep nilai-nilai yang dianut gitu kan. Nah, menarik. Jadi ketika kita mengamati sesuatu itu juga kita pastikan juga kita mengetahui konteksnya itu seperti apa. Pastikan dulu misalnya gitu kan. Jadi
Misalnya tadi apa konsep Merdeka Belajar, Sekolah Rakyat gitu, atau program-program lain apapun itu gitu kan. Kita pastikan itu yang maksudnya itu sebenarnya yang seperti apa. Gitu kan. Jadi ketika kita sudah jelas oh ini maksudnya, baru kita lanjutkan menganalisisnya gitu. Karena bisa saja kita menganalisis gitu, tapi ternyata konsepnya itu tidak seperti yang kita sampaikan, gitu ya, ada seperti itu ya. Bisa saja gitu. Jadi mudah-mudahan ini jadi pemicu bagi kita untuk semakin mempelajari, semakin mendalami konsep-konsep itu. Nah, itulah gunanya ketika kita memahami filsafat itu, ketika konsepnya sudah pas, definisinya itu sudah kita pahami, baru kita bandingkan, kita cari kebenarannya itu seperti apa. Kita sandingkan dengan nilai-nilai yang ada tadi, nilai-nilai Pancasila, nilai apa. Nah, terus sehingga kita menjawab itu atau mengamati itu, menganalisis itu dengan tepat gitu. Benar, hal-hal segala sesuatunya itu kadang bisa ada pembenarannya gitu ya. Jadi ketika sesuatu membuat program A, dia akan ada pembenarannya juga gitu kan. Ada juga yang tidak benarnya. Nah ini menarik juga bagi kita. Itulah salah satu sebab mengapa kita harus menjadi orang-orang yang memimpin gitu. Jadi orang-orang yang membuat kebijakan, menjadi orang-orang yang berpengaruh. Apakah ya mulailah dia berpengaruh di lingkungan kita, di lembaga kita, di organisasi kita, di sekolah kita, di komunitas kita, atau nanti mudah-mudahan nanti Mas Mbak teman-teman bisa menjadi perumus kebijakan, pembuat program gitu kan, pembuat peraturan daerah. Nah, ketika kita memiliki pengaruh itu, kita bisa mengimplementasikan pemahaman-pemahaman kita ke dalam program-program tersebut. Gitu. Itulah kenapa power itu, kekuasaan itu harus diperjuangkan. Itu salah satunya. Jadi kekuasaan itu adalah sebagai jembatan bagi kita untuk mengimplementasikan nilai-nilai baik yang kita miliki. Nah itu, jadi intinya ya usahakanlah kita menjadi orang yang berpengaruh dimanapun. Lalu lanjut, bagaimana menarik ya tentang diskusi tadi, bagaimana sekarang kita caranya mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila, nilai-nilai baik, nilai-nilai agama gitu ya dalam kehidupan sehari-hari kita, atau bagaimana caranya kita menjadi orang yang mendorong sehingga kita, keluarga kita, masyarakat kita, komunitas kita, lingkungan terkecil, lingkungan terbesar, kebijakan-kebijakan itu adalah kebijakan atau semuanya itu adalah orang-orang yang menjadikan nilai-nilai baik, menjadikan Pancasila sebagai pedoman dalam hidup mereka gitu. Nah, itu menarik. Nah, misalnya nanti ketika diteliti lah, misalnya di PLS itu apa yang bisa kita kontribusikan gitu kan. Nah, ini jam berapa ini? Ada 5 menit lagi ya. Nah, apa yang bisa kita kontribusikan? Nah, saya ada pengalaman menarik. Tapi ini bukan tentang nilai-nilai Pancasila, tapi anggaplah sesuatu yang baik gitu ya. Jadi saya itu tidak merokok gitu ya. Saya tidak merokok. Kenapa saya tidak merokok? Ternyata kalau saya selain diskusi sewaktu kecil gitu ya, saya dulu pernah ikut lomba no smoking poster contest waktu kecil, itu kelas 3 SD gitu kan. Jadi sekolah itu membuat lomba, membuat gambar tentang kampanye no smoking, ya kan? Dilarang merokok. No smoking poster contest. Nah, ketika itu ya saya mencari informasi, kan tertarik ya, oh ada perlombaan nih tentang tentang kampanye dilarang merokok. Nah, jadi cari-cari konsepnya tuh seperti apa gitu.
ada proses mencari data, mencari informasi, lalu menerjemahkannya ke dalam gambar ya, gambar. Lalu saya ingat itu saya buat paru-paru gitu kan, paru-paru gitu. Nah, ada tuh foto pistol ya. Pistol terus di ujungnya itu ada rokok. Lalu dia ada sasaran bidiknya itu ke paru-paru tersebut. Gitu. Nah, itu waktu itu juara 2. Intinya yang ingin saya sampaikan adalah itu bentuk kreasi dari guru-guru gitu ya. Mereka bisa membuat sebuah hal yang menarik bagi anak-anak gitu kan. Sehingga akhirnya saya salah satunya itu menanamkan nilai-nilai tidak merokok gitu hingga sampai sekarang. Nah, itu juga bisa kita buat. Temanya bisa apa macam-macam tadi ya, di diskusi tadi ada tentang pinjol, tentang literasi internet, tentang narkoba, tentang lingkungan hidup gitu kan. Dia dikreasikan lah, bikin perlombaan ke anak-anak, ke komunitas gitu kan. Nah, ternyata itu bisa menstimulasi mereka gitu, pengalaman itu, sehingga mereka menjadi pribadi yang dalam konteks itu tadi itu mendukung nilai-nilai tadi gitu. Nah, jadi dia tidak misalnya tentang pinjol, saya nggak mau pinjol. Ternyata karena dia sudah pernah diajarkan ada kegiatan lomba tentang apa, tentang pinjol, tentang save the planet ya, hari bumi, tentang lingkungan, tentang mengelola sampah gitu kan, zero waste, lalu tentang narkoba, tentang bagaimana berkendaraan gitu kan, tentang misalnya kampanye ya kayak yang saya alami merokok. Nah, itu bisa kita coba kita rancang-rancang gitu ya. Semakin lama tadi kan sudah benar tadi tuh teknologi semakin maju ya, banyak hal-hal yang berubah otomatis. Itu juga menarik ya, peluang bagi kita semua teman-teman untuk bagaimana gitu kan menciptakan kegiatan-kegiatan, program-program gitu kan yang sasarannya adalah kepada anak-anak, kepada keluarga, kepada masyarakat, kepada orang tua, komunitas gitu kan, sehingga mereka itu nilai-nilai yang mereka anut itu sejalan dengan nilai-nilai yang ingin kita ciptakan, ingin kita implementasikan, misalnya nilai Pancasila. Bagaimana jadi masyarakat itu semua menjadi orang-orang yang mendukung nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-harinya. Kita rancang itu gitu kan. Nah, kalau saya juga dulu ikut pramuka itu ada dulu ngisi namanya SKU ya, standar kecakapan umum atau apa gitu. Jadi setiap pekan itu, apakah kamu sudah melakukan kebaikan, itu apakah sudah membuang sampah, apakah sudah menolong orang tua, itu diisi itu. Ada bukunya itu warna hijau itu. Saya ingat itu. Nah, ternyata hal-hal yang kayak yang tadi itu kalau yang saya alami itu berpengaruh terhadap bagaimana diri ini mengimplementasikan nilai-nilai baik tadi. Nah, itu menarik juga bagi kita semua ya, mudah-mudahan itu juga jadi pemicu ya, diskusi tadi itu pemicu bagi kita semua untuk berkontribusi, berperan. Mudah-mudahan karena kita agent of change, orang-orang yang melakukan perubahan, terjadikanlah pemahaman-pemahaman kita, ilmu-ilmu kita implementasikan, berperanlah dalam lingkungan kita maupun dalam segala hal yang kita bisa melakukannya. Oke, mudah-mudahan ya diskusi kita dan perkuliahan kita semester ini yang terakhir ya. Besok UAS pekan depan ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada semua teman-teman yang namanya tidak bisa saya sebutkan satu-satu, dan juga mohon maaf ya, pasti ada kekhilafan, ada kesalahan, ketidaktepatan sikap, kata, perilaku.
selama kita berinteraksi. Terakhir, UAS nanti lakukanlah tugas UAS itu dengan ikhtiar terbaik yang bisa teman-teman upayakan. Kita tutup ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.